Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Humble Engineer. Untuk kali ini kita akan sharing penggambaran part 3 dimensi lagi di software SolidWorks. Untuk part yang akan kita gambar adalah kurang lebih seperti ini partnya yang akan kita buat. Jadi untuk penggambarannya kita akan mulai dari pembuatan dimensi yang diameter ini, lalu nanti akan dibuat dengan menggunakan pattern juga di sini dan sebagainya. Nanti akan kita coba sharing step by stepnya. Untuk referensi drawingnya kita dapatkan dari web studycadcam.com ya. Nanti untuk linknya coba saya share di deskripsi. Baik, langsung saja kita menuju ke SolidWorks-nya, lalu saya open new part di part design. Setelah itu saya akan mencoba menggambar nanti mulai dari diameternya yang sini dulu, diameter yang tabungnya ini dengan bawahnya base nya. Kita langsung gambar saja dia bersamaan. Kita mulai dari front plane saja. Di front plane saya klik, lalu kita edit sketch, masuk ke sketch. Kita pertama-tama buat centerline dulu di tengah-tengah sini sebagai sumbu putarnya nanti. Lalu kita buat sketchnya dulu menyerupai dari dimensi yang diminta tadi. Kurang lebih sketchnya seperti ini. Sini ada stepnya, lalu ini ke arah atas. Jika ini tidak lurus, kita make vertikal saja. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini yang sketch kita buat adalah profil ini. Jadi mengikuti tabung dan base bawahnya ini. Yang dimensi yang nongol ini nanti belakangan saja, yang jumlahnya ada 6 ini. Lalu di sini ada stepnya juga, diameter yang berbeda. Di sini sepanjang 0,5 mili, diameter 50,5. Oke, kita buat dimensinya. Setelah sketchnya seperti ini, garis yang ini kita kolinearkan dengan bawahnya saja. Jadi kita klik Ctrl, lalu pilih kedua garis, lalu di add relation sini pilih kolinear. Begitu. Kita buat dimensinya dulu. Untuk panjang totalnya 82, diameter terbesarnya 105. Kita buat dengan smart dimension. Ini 82. Lalu diameternya sini kita hubungkan dengan sumbu, kita tarik ke kanan. Kalau ini di kiri dia hanya setengahnya saja, tapi karena kita sudah membuat garis sumbu, dia akan membaca diameternya jika ditarik ke kiri sini 105. Oke, lalu diameter dalamnya dia 44. Ini 44. Sepertinya ada yang kurang sini sketchnya. Kalau ternyata tidak lurus, kolinearnya kita hapus, klik kanan delete saja. Ini hijau-hijaunya ini. Nah, seperti ini. Ya, ternyata bentuk sketchnya letaknya seperti ini. Ini diameternya adalah 50, dan ini 55 ya. 50,5. Lalu dia tingginya adalah 3, depthnya sini 0,5. Oke, ini kita masukkan 3 dan 0,5. Oke,
lalu tebalnya ini adalah 7,5, diameter luarnya adalah 5,5. Ini 7,5 dan ini adalah dengan garis sumbunya 55. Nah, jadi seperti ini sketnya kurang lebih teman-teman. Di sini ada dimensi 3 dan di sini 0,5. Jadi pastikan semuanya garis kita berwarna hitam, berarti semuanya sudah fully defined. Di sini keterangannya, jadi sudah tertarik dimensinya semua. Setelah seperti ini, kita masuk ke fitur lalu ke revolve. Dia akan langsung membentuk seperti ini, milih garis sumbunya. Oke, jika sudah, kita akan buat bagian bawahnya dulu, bagian stepnya ini yang berbentuk segitiga ini dan force-nya dia. Pertama-tama kita buat yang sini dulu. Kita akan mencoba menggeser plane-nya dulu berarti. Jadi untuk memutar plane, sebenarnya kita butuh garis sumbu ini, bisa membuat skate baru atau menggunakan skate ini juga bisa, skate yang awal tadi. Coba kita aktifkan ini saja, kita show. Jadi ada garis sumbunya ini yang kita perlu untuk memutar. Lalu kita pilih front plane, di fitur kita pilih reference geometry, lalu plane. Nah, di sini untuk second referensinya yang berwarna ungu ini, kita pilih garis sumbu yang ada di tengah tadi dari skate pertama. Lalu kita edit di bagian sini, add angle. Kita masukkan sudutnya adalah 7,5. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita hide lagi skate di revolve tadi. Lalu kita akan buat skate di plane 1 ini. Kita klik kanan lalu skate. Kita normal tuh. Nah, di sini kita buat segitiganya. Segitiga seperti ini. Lalu kita perlu garis centerline untuk bagian tengah sini sebagai alat bantu mengukur dari dimensinya ini. Dimensinya ini adalah 60 derajat dari bawah, lalu ini ke ujung 49. Oke, kita coba ini ke sini adalah 49 dan sudut di bagian bawahnya sini antara dua garis ini 60 derajat. Bagian bawah ini kita add relation dengan garis ini. Jadi kita klik kontrol garis yang pertama lalu garis yang kedua. Di add relation sini kita klik yang area kolinear. Lalu bagian sini kita usahakan dia berada di tengah-tengah sini, karena nanti akan diputar supaya dia bisa masuk. Kalau yang paling kecil ini tadi 44, ini 55. Coba kita buat saja ini kita buat saja ini dia menjadi diameter 48. Jadi supaya dia di tengah-tengahnya sini. Oke, untuk skate yang kedua kurang lebih seperti ini perlunya. Dimensinya 48, sini ke ujung sini 49 dan 60 derajat. Lalu setelah itu kita extrude. Kita masuk ke extrude. Di direction yang pertama di plane ini kita ganti dengan mid plane. Mid plane-nya itu adalah sebesar 4. Jadi supaya ini arah directionnya di kiri kanan sama besar. Ini panjangnya, lebarnya adalah 4. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita oke saja. Lalu kita buat isometrik seperti ini. Jika sudah seperti itu, kita plane yang satu ini kita hide saja supaya tidak mengganggu. Setelah itu kita akan buat drill yang ada di sini. Nah, ini yang menonjol dan yang ke dalam.
pertama-tama kita sketch dulu di area sini, di face yang bagian ini kita klik kanan, lalu kita sketch, lalu normal to. Di sini pertama-tama kita buat garis centerline di sini, ya, seperti ini. Lalu kita buat dimensinya 2 lingkaran seperti ini. Dimensinya ini adalah 17,5 dan bagian diameter kecilnya adalah 9. Lalu ini kita tarik centerline ke tengah-tengah sini, ke tengah-tengah center. Kita beri sudut, dia adalah 22,5. Oke, cek dulu. Benar, sudutnya 22,5. Diameternya adalah diameter 9 dan 17,5. Lalu ini PCD nya adalah 85. Jadi kita perlu satu dimensi lagi di ini, dari center lainnya saja. Kita tarik, lalu kita dimensikan, dia 85 dibagi 2 seperti ini. Ya, dia 42,5. Jika sudah, kita masuk ke extrude dulu saja. Kita extrude ke atas, tingginya adalah 0,5 seperti ini. Maka dia akan, profilnya akan menonjol ke atas seperti ini. Lalu kita masih perlu sketch yang di extrude 2 ini. Kita coba show sketchnya, lalu kita pilih garis yang ada di dalamnya ini, garis di sketchnya tadi, di sketch 3. Lalu kita masuk ke extrude cut, nah, supaya kita bisa pakai sketchnya ini. Untuk directionnya kita masukkan up to next saja, supaya sampai tembus. Oke, jadi seperti ini. Kedua fitur ini antara apples dan extrude ini menggunakan sketch yang sama. Nah, di sini akan ada gambar tangannya di sini. Ini beda dengan extrude yang pertama tadi karena sketchnya hanya dipakai sendiri. Oke, seperti itu supaya lebih mudah menghemat sketch yang kita buat. Lalu kita hide saja sketch yang tadi. Baik, selanjutnya kita akan buat pattern dengan dua part ini. Itu dari fitur boss extrude 1 hingga extrude cut 1. Ini kita klik semua dengan menggunakan shift, bisa satu-satu dengan kontrol juga. Lalu kita ke arah linear pattern, panah kecilnya kita klik, kita circular pattern. Directionnya ini adalah kita pilih lingkaran, salah satu lingkaran saja. Untuk jumlahnya adalah 6. Oke, jadinya seperti ini secara visualisasi. Kita oke. Itu jika sudah, selanjutnya kita akan membuat dimensi yang ini, blok pengencangnya ini, bagian kiri sini. Itu dengan cara kita sketch di area atas. Ini kita isometri dulu, tadi sudutnya dari sana. Pilih face yang ada di atas ini, lalu kita sketch. Klik kanan, normal to. Nah, di sini kita perlu garis luar dari diameter yang atas ini, maka ini bisa kita klik, lalu kita convert to entities, nah, supaya dia menjadi garis bantu buat sketch. Lalu kita juga perlu centerline. Kita buat dulu centerline di sini. Dan selanjutnya kita buat sketch tambahannya, yaitu profil seperti ini. Ini kita klik kanan vertikal saja, kalau ada yang miring-miring tadi. Lalu kita buat relasi kedua garis ini simetri. Kita klik kontrol, pilih ke 3 garis dengan centerline-nya seperti ini yang berwarna biru muda. Lalu attribution-nya kita masukkan simetri. Oke, selanjutnya
kita buat dimensinya. Panjang totalnya adalah dia 44 ditambah 2 berarti 46. Kesininya adalah 40. Ini panjang totalnya adalah 46 dan kesini adalah 40. Lalu ini masih memiliki garis yang keliling yang di belakangnya. Kita trim saja, trim entities, lalu kita pilih yang bagian belakang. Jadi yang aktif hanya akan di bagian luarnya saja. Oke, kurang lebih seperti ini sketch yang keempat. Oke, jika sudah, lanjut kita ke fitur, lalu kita extrude. Extrude-nya adalah sepanjang 30 tambah 10, sisanya jadi 10, berarti 50. Sepanjang 50 ke arah bawah. Oke. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat radiusnya di sini dengan fillet. Kita klik fillet, lalu item to filletnya kita pilih garis ini dan garis ini. Dia adalah sebesar 10. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat dua lubang yang ada di sini. Dengan lubangnya adalah 8,5. Kita pilih face ini, lalu kita masuk ke hole wizard saja. Di hole wizard sini kita pilih yang hole saja. Jadi ada beberapa tipe. Tinggal memilih tipenya mau membuat apa, mulai ulir ataupun counter bore atau dengan counter sim. Kita pilih hole saja. Lalu standarnya bebas mau pakai apa. Drill size sini kita pilih tipenya di drill size. Setelah itu size-nya adalah 8,5 kita pilih. Lalu jika sininya aktif di end countersink-nya, ini bisa di uncheck saja. Dan direction-nya kita pilih up to next atau stroke all. Jadi saya pilih up to next saja. Sudah, di point tipenya sudah kita setting, kita pilih posisinya. Jadi di bagian atas ini kita pilih position. Lalu kita arahkan ke face yang mau kita buat lubangnya tadi. Di dua titik sini. Di sini bisa di normal to dengan bantu space. Dan kita bisa beri dimensinya. Dari kedua ini jaraknya adalah 30. Lalu kita bisa beri add relation juga, klik kontrol kedua titik ini. Jadi titik ini nanti posisi lubangnya ya. Ini add vertikal. Lalu jaraknya dengan atasnya ini adalah 10. Dan ini ke sana harusnya dia 30. Ini ke sini. Dia 30. Oke, sudah seperti ini. Jadi titiknya jika sudah berwarna hitam dia sudah terdefinisi, sudah fully defined. Tipenya sudah kita setting tadi, lalu kita oke. Maka lubangnya akan langsung terbuat. Setelah itu kita akan membuat ini counter bore yang kecil ini, depth-nya ini di kedua sisi. Nah, tadi tidak menggunakan fitur counter bore karena dia ada dua sisi. Oke, ini adalah diameter 17,5 sedalam 0,5. Oke, kita ke face yang sini, kita sketch, lalu klik kanan normal itu. Ini kita buat lingkaran saja, kita dekatkan hingga tanda plus yang di tengah muncul, kita klik di tengah, tarik keluar. Begitu juga yang bagian bawahnya, kita dekatkan, tanda plusnya tengah sini muncul, kita tarik keluar. Nah, ini kita dengan smart dimension kita tarik, dia adalah 17,5. Untuk yang bagian bawah sini bisa menggunakan election, kita klik kontrol, kedua diameternya kita klik, lalu equal. Maka kita
kita bisa punya dua dimensi yang sama. Fungsinya art relation ini jika kita ganti dimensinya, ini seumpamanya menjadi 15, jadi keduanya akan berubah bersamaan. Kalau kita tarik dimensinya satu-satu, kita harus merubahnya satu-satu. Karena sama berarti menggunakan itu saja. Oke, sketchnya seperti ini. Lalu kita masuk ke fitur dan extrude cut. Dia kedalamannya adalah 0,5 seperti ini ke dalam. Lalu kita oke. Jika sudah, kita akan mirror fitur ini, fitur extrude cut 2 ini. Kita mirror, kita ke linear pattern, panah kecilnya kita klik, lalu kita mirror. Face to mirrornya kita pilih adalah right plane seperti ini, supaya bisa di kedua sisi. Oke, sudah mendekati jadi. Yang terakhir adalah kita buat alur slotnya ini R50 dan jaraknya 56 ke senternya R. Di sini kita bisa pilih ke right plane, lalu kita sketch normal tuh. Di sini kita buat dari lingkaran saja seperti ini. Jaraknya ini ke center adalah 56 tadi. 56, radiusnya 50. Berarti ini adalah diameter 100. Untuk ke bawahnya, karena ini tidak ada dimensinya dan prosesnya ini menurut saya menggunakan cutter, dimasukkan. Ini coba saya tempelkan ke bawah sini saja, 8,5. Ini tarik ke bawah seperti ini. Lalu atau kita bisa kasih relasi ini dengan garis ini, dia tangan. Maka sudah berwarna hitam dan fully defined seperti ini. Sketchnya nanti seperti ini. Lalu kita masuk ke fitur, kita extrude cut. Di direction satunya kita pilih lagi ke mid plane supaya dia memotong ke dua bagian kiri kanan. Lebar pemotongannya adalah sebesar 1,5. 1,5. Oke, jika sudah kita oke, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jika coba kita lihat section view, hasilnya seperti ini. Ya, sudah. Kita sekarang memilih materialnya, bebas teman-teman mau memilih apa. Bisa diklik kanan edit material juga. Nah, nanti tinggal bebas memilih mau materialnya apa. Lalu jika kita mau membuat dua warna berbeda, karena ini prosesnya kan satunya mungkin dicetak ya, karena di machining agak susah. Yang reinforce-nya ini bagian sini juga bertemu, jadi nanti kemungkinan ada dua part dengan dua surface yang berbeda. Kita bisa ke appearance ini, display manager, lalu di appearance-nya ini kita klik kanan, edit appearance. Nah, di sini bisa kita edit warnanya. Bebas teman-teman mau pakai warna apa, sesukanya teman-teman saja. Kalau mau merubah teksturnya juga bisa di advance ini. Surface finishnya kita pilih, maunya dicetak ya, ini di casting. Ini harusnya dia ada bantuannya. Nah, harusnya ada profil ini, bentuk square yang di tengah ini, supaya bisa kita tarik setting. Nah, ini ujungnya bisa kita tarik seperti ini, jadi teksturnya bisa lebih kelihatan. Nah, seperti ini cukup. Oke. Lalu permukaan yang di sini tentunya dia di machining, dia karena beda step,
bagian dalamnya sini juga pasti di machining. Kita bedakan dengan cara kita klik kanan, lalu di appearance ini panah kecilnya kita klik di face. Kita bedakan surface finishnya dengan brush atau machining juga bisa. Ini kita tarik, jadi tekstur alurnya kelihatan. Ini warnanya coba saya ganti lebih cerah, ini maksimal paling cerah. Oke, ya sudah. Di area face nya sini, face 1 ini kita tambahkan face yang lain. Kita klik bagian-bagian yang kemungkinan dia akan berwarna berbeda. Kita oke dulu aja, kalau nggak bisa baru kita edit lagi. Di sini kita bisa klik terus. Ini oh ya, ini jadi tadi di delete dulu, baru kita pilih yang lain. Jadi bagian-bagian yang di machining ini kemungkinan dia akan berwarna berbeda ya. Bagian dalam sini juga ya, karena dia menggunakan cutter. Lalu permukaan ini juga ya. Atau jika teman-teman punya asumsi lain, prosesnya berbeda, itu dicetak juga ya nggak apa-apa, bisa dipakai warna yang sama. Saya lebih cenderung sininya pasti akan berbeda. Sebenarnya ini hanya tampilannya saja. Oke, ini jadinya 3 color. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggambaran partnya ini. Selamat mencoba dan semoga bisa membantu teman-teman belajar dalam penggambaran software SolidWorks ini pada area part design. Itu, sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih. See you.